Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Ulusna dengan NIM 23801002 dari Fakultas Agama Islam di Universitas Indonesia Timur. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi saya di mata kuliah Strategi Pembelajaran yang berjudul Strategi Pembelajaran Ekspositori atau yang dibilang SPA. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu apa itu strategi pembelajaran ekspositori? Kalau belum ada yang tahu, teman-teman boleh simak video saya. Saya akan menjelaskan apa itu strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori itu adalah strategi pembelajaran yang berorientasi pada penyampaian materi pelajaran secara verbal atau lisan dari guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi secara optimal. Tujuannya bukan hanya untuk menyampaikan materi, tetapi juga memindahkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada siswa dalam kondisi yang terstruktur. Nah, kita beralih ke penjelasan yang selanjutnya, yaitu karakteristik dan prinsip-prinsip SPA atau strategi pembelajaran ekspositori. Ada beberapa karakteristik SPA. Yang pertama itu komunikasi verbal, yaitu bertutur secara lisan adalah alat utama sehingga efektivitasnya ini sangat bergantung pada kemampuan komunikasi guru. Yang kedua, materi yang sudah disusun, yaitu materi yang disampaikan merupakan hasil olahan akhir yang sistematis. Siswa tidak dituntut untuk melakukan penemuan atau discovery. Yang ketiga, tujuan kognitif rendah hingga menengah. Nah, SPA ini sangat cocok untuk penguasaan fakta, definisi, atau konsep dasar, namun kurang efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, kontrol guru penuh. Nah, guru ini mengendalikan alur, urutan, dan kedalaman materi secara total. Adapun prinsip-prinsip SPA, yaitu yang pertama itu prinsip orientasi pada tujuan, yaitu setiap langkah penyampaian harus terarah pada pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, prinsip kesiapan atau readiness, yaitu guru harus memastikan siswa siap secara mental dan memiliki motivasi yang cukup sebelum materi disajikan. Yang ketiga, prinsip kolerasi, yaitu materi baru harus siap dikaitkan dengan pengetahuan awal siswa atau persepsi atau pengalaman nyata untuk memberikan makna. Yang keempat, prinsip sistematis, yaitu penyampaian materi harus berurutan, logis, dan terorganisir dengan baik untuk memudahkan pemahaman. Penjelasan selanjutnya, tujuan dari kriteria penggunaan SPA atau strategi pembelajaran ekspositori. Nah, SPA ini ideal digunakan jika memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, materi krisis. Materi yang harus dihafalkan atau konsep kunci yang mutlak harus dikuasai oleh siswa, misalnya definisi, rumus dasar, atau kronologi. Yang kedua, keterbatasan waktu. Jumlah materi yang harus disampaikan sangat banyak, sementara waktu pembelajaran terbatas. Yang ketiga, jumlah siswa besar. Nah, strategi ini efisien untuk kelas berkapasitas besar. Yang keempat, pengetahuan prasyarat, yaitu materi yang memerlukan pengetahuan dasar atau prasyarat sebelum beralih ke strategi penemuan. Nah, penjelasan yang selanjutnya yaitu tahap prosedur pelaksanaan SPA atau langkah-langkah PPKAS. Nah, yang pertama itu persiapan atau preparation, yaitu untuk membangkitkan motivasi siswa dan menciptakan suasana kondusif. Yang kedua, penyajian atau presentation, yaitu mentransfer materi secara verbal, jelas, dan lugas. Yang ketiga, korelasi atau correlation, yaitu menghubungkan informasi baru dengan skema pengetahuan siswa. Yang keempat, aplikasi atau application, yaitu menguji pemahaman siswa dan keterampilan dasar. Yang kelima, menyimpulkan atau recapitulation, yaitu memperkuat memori dan pemahaman inti materi. Nah, kita berada di pembahasan yang terakhir, yaitu keunggulan dan kelemahan SPA atau strategi pembelajaran ekspositori. Nah, adapun keunggulannya, yang pertama itu efisien waktu dan materi, yang kedua keteraturan struktur, yang ketiga kontrol mutu, yang keempat fokus perhatian massal. Nah, adapun kelemahannya yaitu yang pertama potensi kefasifan siswa, yang kedua mengabaikan perbedaan gaya belajar, yang ketiga keterbatasan pengembangan keterampilan, yang keempat keterbatasan pada guru.
Nah, adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan tadi yaitu strategi pembelajaran ekspositori atau SPA merupakan strategi yang berpusat pada guru dengan penekanan pada penyampaian materi secara verbal yang terstruktur. Nah, SPA ini efektif digunakan untuk transfer fakta, konsep dasar, dan penyampaian materi yang luas dalam waktu yang efisien. Namun, kelemahannya yang utama adalah potensi menciptakan siswa pasif dan kurangnya stimulus terhadap kemampuan berpikir kritis. Keberhasilan SPA ini sangat bergantung pada pelaksanaan prosedural yang tepat. Yang pertama itu persiapan, penyajian, korelasi, aplikasi, menyimpulkan, dan kemauan guru untuk mengintegrasikannya dengan metode aktif dan interaktif guna meminimalkan kepasifan siswa. Mungkin itu saja materi yang saya bawakan, demi dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wasada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.